Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, selamat Advent dan Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 17. Demikian dikatakan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini, kita ambil topik perjumpaan yang mengubah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum menjadi rasul, Saulus kita kenal adalah berasal dari Tarsus dan dia seorang Yahudi yang sangat taat dan terdidik di bawah bimbingan Rabi Gamaliel dalam agama Yahudi. Ia meyakini bahwa orang Kristen adalah sebuah sekte yang menentang hukum Taurat dan berusaha keras menganiaya dan memusnahkan semua pengikut Kristus karena dianggap menodai agama Yahudi. Saulus bahkan ikut terlibat dan mendapat lisensi untuk pelemparan batu pembunuhan Stefanus serta menangkap dan memenjarakan banyak pengikut Kristus sepanjang hidupnya. Tetapi dalam perjalanannya ke Damaskus untuk menangkap lebih banyak lagi orang Kristen, kemudian Saulus tiba-tiba didatangi oleh cahaya terang dari langit dan ia terjatuh dari kudanya. Kemudian ia mendengarkan suara yang bertanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Peristiwa ini membuatnya menjadi buta selama 3 hari. Seorang yang bernama Ananias kemudian diutus Tuhan untuk menjumpai Saulus yang buta matanya karena perjumpaannya dengan cahaya terang dan suara yang mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya saya?" untuk menyembuhkannya. Ananias awalnya berontak, menolak, karena ia telah mendengar betapa banyak kejahatan yang dilakukan Saulus kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Dia tidak mau untuk disuruh oleh Tuhan. Lalu Tuhan meyakinkan Ananias dalam sebuah penglihatan bahwa Saulus akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Saulus akan diubah oleh Tuhan karena perjumpaannya tadi. Inilah yang terjadi. Maka sejak saat itu Ananias pun pergi untuk mewujudkan apa yang disampaikan Tuhan, memberitakan kerajaan surga kepada bangsa-bangsa dan raja-raja di seluruh Yahudi dan Israel. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Ananias, seorang hamba Tuhan yang taat melakukan perintah Tuhan, sekalipun dia sesungguhnya tidak mau pada awalnya, tapi karena dia harus tunduk kepada Tuhan, maka Ananias pun pergi menjumpai Saulus ke rumahnya, lalu menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Bahasa Ananias ini sangat menarik. Saulus, saudaraku.
Padahal tadinya Saulus adalah musuh mereka. Tapi oleh perjumpaan Saulus dengan Tuhan, maka berbalik arahlah dia menjadi saudara bagi Ananias. Setelah Ananias menumpangkan tangan ke atas Saulus, Saulus bisa melihat kembali, seolah sisik jatuh dari matanya dan ia pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian Ananias membaptiskan Paulus menjadi pengikut Kristus. Pemulihan penglihatannya itu memulihkan penglihatan rohaninya dan mengubah hidupnya. Setelah pertemuannya dengan Yesus, perjumpaan yang mengubah arah, itulah yang terjadi kepada Saulus. Kemudian Saulus mengganti namanya menjadi Paulus. Paulus mendedikasikan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus yang menangkapnya dan untuk memberitakan Injil, menulis banyak surat dalam Perjanjian Baru dan menjadi rasul paling utama bagi bangsa non-Yahudi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemulihan itu tidak hanya mengampuninya dari segala kejahatan yang dilakukan, tetapi membongkar akar kesalahan, memperbaharui serta memperlengkapi diri Paulus untuk kembali masuk ke dalam rencana Allah yang lebih sempurna. Dalam sejarah kekristenan, Paulus menjadi salah satu rasul penting karena ia menjadi tokoh kunci dalam penyebaran kekristenan. Awal melalui misi penginjilannya yang luas serta pengaruhnya yang besar terhadap pembentukan teologi Kristen. Kemudian Paulus mengalami berbagai siksaan, masuk penjara, keluar penjara, akhirnya dia pun mati dihukum di Roma oleh Kaisar Nero karena mengabarkan Injil. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Mengapa Tuhan mau mengubah orang jahat menjadi orang baik? Mengapa tidak menghukumnya saja dan memakai orang baik untuk melayaninya? Tapi Tuhan berpikir terbalik ini, mengubah orang jahat menjadi orang baik. Artinya apa? Tuhan berdaulat, menentukan siapapun menjadi apa. Sejahat-jahatnya manusia, tetap Tuhan yang lebih berkuasa baginya. Sekuat-kuatnya iblis, Tuhan bisa mematahkannya. Sehebat-hebatnya kuasa kegelapan, Tuhan bisa menghancurkannya. Sebanyak-banyaknya musuh orang baik, orang jujur, orang setia kepada Tuhan bisa dihancurkan oleh Tuhan. Inilah yang kita lihat. Meskipun Saulus orang yang jahat, tapi Tuhan sangat mengasihi Saulus. Karena kasihnya yang lebih besar daripada dosa-dosanya. Demikian juga dengan kita. Sejahat-jahatnya Anda, saya dan kita semua, Allah tetap mengasihi kita dan menunggu kita untuk diubah. Waktunya belum tepat mungkin. Oleh karena itu dia tunggu perjumpaan dengan Anda. Oleh karena itu Tuhan ingin memulihkan kita dengan kasih-Nya, terkadang melalui cara yang keras, tapi juga dengan cara yang lembut. Kadang melalui penderitaan, kadang melalui kesusahan, sakit, penyakit, dan berbagai peristiwa lain yang membuat kita berbalik arah. Inilah cara Tuhan yang selalu penuh dengan rahasia untuk mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Karena kita semua berharga di mata Tuhan, maka Dia selalu mencari cara yang tepat untuk kita bisa diselamatkan. Setiap kita pasti mengalami tugas dan beban hidup yang sangat berat. Pertanyaannya, maukah kita dipakai Tuhan, dipulihkan Tuhan melalui caranya untuk menerima pemulihan dari Tuhan? Tidak memandang jahat, baik, kurang baik, atau apapun. Tapi Tuhan punya rencana untuk Anda. Anda dipakai Tuhan dengan caranya untuk melayani Tuhan. Maka
Pakailah apa yang Anda punya untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Saulus yang mengubah nama menjadi Paulus, marilah kita selalu mau, tidak menolak. Jadilah alat Tuhan yang setia. Sebab jika Tuhan sudah menentukan, maka tidak ada yang bisa menolak. Selamat melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, terima kasih atas firman yang begitu indah. Tema yang kami ambil di sini sangat menarik. Perjumpaan yang mengubah. Banyak sekali perjalanan kami yang tidak kami tahu mau kemana. Arah kami tidak jelas. Pekerjaan kami pun tidak jelas. Tapi Tuhan dengan cara-Mu membuat jalan supaya berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itulah kami ada di jalan Tuhan sekarang. Karena orang-orang yang berada di jalan Tuhan akan berubah dan akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah yang terjadi kepada Saulus sehingga dia menjadi Paulus. Oleh hamba-Mu Ananias, dia diberkati. Kiranya Tuhan selalu menyuruh hamba-Mu untuk memberkati orang-orang yang jahat, yang tidak baik, supaya berubah menjadi baik. Dan itu masih berproses terus-menerus hingga saat ini. Oleh karena itu, berkati kami Tuhan, ajar kami, pakailah kami sebagai alat-Mu seperti Ananias, dan ubahlah diri kami seperti Saulus menjadi Paulus, agar kami benar-benar hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami berguna di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami hari ini bersama anak dan cucu kami. Apapun yang kami lakukan, di dalam Yesus kami akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami, berkati anak-anak kami, berkati semua yang kami kasihi. Jauhkan dari sakit penyakit, sembuhkan Tuhan. Dan tunjukkan jalan agar kami selalu dapat berkat. Sekalipun kami berhadapan dengan orang-orang jahat yang ada di sekitar kami. Atau orang yang bermaksud jahat kepada kami. Karena Tuhan adalah pelindung dan perisai kami. Kami tidak akan takut. Kami akan tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Maka bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.